Pemirsa Cahaya Batin, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Santi, Santi Om. Om Wilahing Mas Tonomo Sidam Sekaring Bawon Langgeng. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan tadi saya bertemu dengan sahabat saya orang Hindu, Swastiastu. Sahabat saya di Taman Budaya, mohon maaf, ada satu Pak Robert dari Nasrani bertanya, apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika melakukan atau melihat ketidakbaikan yang ditunjukkan oleh orang lain. Saya akan katakan aksara lo, Pak. Lo ini adalah lirhandoyo paseban jati, mengalirkan hidup kamu kepada tujuan ilahi. Tidak akan pernah semua makhluk dan Sang Pencipta itu menanyakan tentang apa dan kenapa. Tapi yang ditanyakan, sudahkah kita mengalirkan hidup kita kepada kebaikan atas nama Sang Pencipta? Kalau kita masih mengalirkan hidup atas nama kebaikan menurut pandangan orang lain atau pandangan orang-orang pada umumnya, kita masih kepingin, punya rasa ingin diakui kebaikan kita untuk dilihat oleh orang lain. Tapi kita belum pernah menawarkan kebaikan kita atas nama dari kehendaknya, tanpa harus kita menyampaikan kepada publik. Tapi lakukanlah satu persatu dalam hidup kita. Aksarallah lirhandoyo pasipan, mengalirkan hidup kepada tuntunan Sang Maha Pencipta Gusti Kang Akarya Jagat. Nah, kalau kita menyampaikan tentang nilai-nilai kebaikan itu atas nama Gusti Kang Akarya Jagat, tidak pernah melupakan Gusti dalam setiap detak jantung kita, dan tidak pernah bisa melakukan apapun perbuatan-perbuatan yang melanggar dari sebuah ketetapan itu. Maka yang terjadi adalah ruang kehidupan kita menjadi penuh dengan warna-warna yang bercahaya. Karena lirhandoyo paseban jati ini sudah ketetapannya bahwa mengalirkan hidup kita kepada tuntunan menuju rumah masa depan kita, kita tidak akan pernah mencoba-coba, incip-incip, didik-didik kepada jalan yang tidak baik. Karena disitulah kita sampaikan kepada Pak Robert, badan kita ini sebenarnya seperti kertas yang ditumpuk, benda mati. Kita begini ini karena ada yang hidup di dalam diri kita. Coba yang hidup di dalam diri kita ini keluar, maka kita hanya sekedar kertas. Tergantung siapa yang mau mengangkat, ditaruh di mana, ditaruh di meja, ditaruh di kuburan, ditaruh di peti, itu tergantung yang membawa. Maka mari kita agungkan badan ini yang masih hidup, karena yang Maha Menciptakan hidup telah memberikan ketetapan agar kita mengagungkan dari ciptaannya, yaitu badan. Jagalah keselarasan antara yang hidup di dalam diri kita dengan yang sedang diberikan kemuliaannya badan kita. Coba bayangkan, kalau semua badan kita ditinggalkan oleh yang hidup di dalam diri kita, apakah kita bisa menikmati rawon, pecel, susu, kopi jahe, atau penyetan? Ya, karena masih sekitar itulah yang saya makan ya. Jadi belum ada yang warna-warna yang baru, masih, karena kelasnya ini masih kelas di kampung. Jadi wacana untuk makanan, mohon maaf ya. Itulah sebenarnya tidak perlu tafsir yang rumit dalam pembendaharaan kata yang rumit. Wis,
ngerti yo sejatine sing urip iki nek ninggalno badan iki wis padha kaya buku ditumpuk, tergantung sing ngangkat. Kertas yang ditumpuk sudah tidak ada kekuatan apa-apa. Kalau dalam saudara-saudara menyampaikan la haula, ya betul. Tidak ada kekuatan dan daya apapun kecuali yang hidup itu ada betul-betul di dalam. Sehingga kita bisa mengeluarkan suara karena ada yang hidup. Badan ini hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan dari yang hidup di dalam ini. Maka ingat, manusia jangan pernah mengajak kepada jalan yang buruk. Karena manusia yang mengajak jalan yang buruk, orang akan mengikuti apapun. Namun catat bahwa kita telah menipu orang itu sendiri. Yang mana? Ya, yang di luar. Pahami bahwa Lirhandoyo Paseban Jati. Ya, makasih. Burung malam saya lewat-lewat. Tidak ada sesuatu yang sempurna kecuali kita mengalirkan hidup kita kepada tuntunannya. Tidak perlu kita repot menafsirkan kebaikan. Jadikanlah kebaikan atas nama seperti, coba kalau sudah jadi burung begini, masa bisa ngopi? Udah lari. Maka ketika kita punya badan yang sempurna ini bisa ngopi, bisa cangkruk, nonton TV, nonton sepak bola, nonton musik. Sempurnakan. Berikan sebuah nilai-nilai kehidupan dalam kesempurnaan. Itu yang disampaikan Pak Robert tadi waktu saya nonton lukisannya di Balai, di Taman Budaya, mohon maaf, di Galeri Prabangkara. Semoga ini menjadi ilmu. Dan setiap yang saya sampaikan ini hanya mengagungkan Sang Pencipta dan mengagungkan ciptaannya. Mengagungkan Sang Pencipta dan mengagungkan ciptaannya. Ini lebih rumit kalau kita tidak mau belajar betul bahwa dari mana ilmu ini, dari Sang Pencipta. Interkoneksi langsung, yang menyampaikan adalah Sang Pencipta. Saya sampaikan tidak ada batas waktu, tidak ada ketetapan apapun, dan tidak ada pembelajaran. Saya hanya mengajak kita untuk mengagungkan Sang Pencipta dan mengagungkan ciptaannya. Rahayu, Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Hong wilayah mas tono musidam sekaring pohon langgung, Hong ulun masuki langgeng. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.